Hai teman-teman semua, bertemu kembali dalam vlog kelompok 1 Farmakoekonomi. Semoga semua yang menonton vlog ini dalam keadaan sehat semua dan bahagia selalu ya. Pertama-tama, izinkanlah saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai proposal penelitian dalam vlog ini. Yaitu diantaranya ada Aris Arianto, kemudian ada Herdiani, ada Larasati Dewi Kartikasari, ada Muhammad Sandi Nurdiansyah, ada Naura Laika, ada Wafa Wiryah, dan saya sendiri Ismail Bima Saputra. Oke, di sini yang akan dibahas adalah mengenai proposal penelitian farmakoekonomi dengan judul penelitiannya adalah Analisa Efektivitas Biaya atau Cost Effectiveness Analysis Antibiotik Ceftriaxone dan Ceftriaxone terhadap pasien pneumonia di RSXYZ Kota Bandung pada tahun 2021. Baik, pertama adalah hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dari definisi sendiri, pneumonia adalah infeksi jaringan paru-paru alveoli yang bersifat akut. Penyebabnya adalah bakteri, virus, jamur, pajanan bahan kimia atau kerusakan fisik dari paru-paru maupun pengaruh tidak langsung dari penyakit lain. Bakteri yang biasa menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus dan Mycoplasma pneumonia. Sedangkan virus yang menyebabkan pneumonia adalah adenovirus, rhinovirus, influenza virus, respiratory syncytial virus, dan parainfluenza virus. Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa prevalensi pneumonia di Indonesia sebesar 4%, sedangkan prevalensi pneumonia balita di Indonesia sebesar 4,8%. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017, jumlah angka kematian akibat pneumonia pada balita tahun 2017 di Indonesia sebanyak 1.752 kasus kematian atau sekitar 0,34% dari 511.434 balita penderita pneumonia. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebanyak 598 kasus kematian atau sekitar 0,11%. Salah satu provinsi di Indonesia dengan prevalensi pneumonia tertinggi pada balita adalah Provinsi Jawa Barat atau sekitar 5,5%. Cakupan penemuan pneumonia balita di Jawa Barat pada tahun 2017 masih berada di bawah target. Target yang diharapkan adalah 80%, sedangkan Jawa Barat berada di 67,38%. Biaya pengobatan dan biaya pelayanan kesehatan pada pasien CAP terus mengalami peningkatan, yaitu di Indonesia sekitar 254 sampai 1.208 ribu US dollar. Dan diperkirakan biaya obat antibiotik yang dikeluarkan besar mengingat harga antibiotik saat ini berbeda-beda. Selain itu, obat Ceftriaxone sudah masuk ke dalam formularium nasional, sedangkan Ceftriaxone belum masuk ke dalam formularium nasional, sehingga efektivitas biaya dari kedua obat tersebut berbeda. Dengan demikian, diperlukan pemilihan penggunaan obat antibiotik yang cost efektif untuk mengurangi biaya pengobatan yang tinggi. Nah, analisis efektivitas biaya merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Metode ini perlu dilakukan perhitungan Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Oleh sebab itu, diperlukan analisa Cost Effectiveness Analysis atau CEA yang merupakan suatu cara untuk melakukan analisis dalam memilih dan menilai suatu program yang paling baik jika terdapat program-program yang berbeda dengan satu tujuan.
sehingga dapat diketahui terapi mana yang akan dipilih sebagai alternatif terapi yang lebih cost efektif dari kedua alternatif terapi. Indikator kesehatan yang diukur adalah jumlah pasien sembuh dan lama rawat pasien atau LOS, length of stay. Biaya medis langsung yang dihitung dalam penelitian ini berdasarkan perspektif rumah sakit atau healthcare perspektif. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian lanjutan tentang analisa efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis penggunaan antibiotik tersebut pada pasien pneumonia di Rumah Sakit XYZ pada tahun 2021 untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik untuk pasien pneumonia yang paling cost efektif. Nah, itulah tadi latar belakang dari proposal penelitian dalam vlog ini. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Herdiani. Kepada Herdiani, saya persilahkan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui profil penggunaan antibiotik, ceftriaxone dan ceftriaxone pada pasien pneumonia yang dirawat inap di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung. Yang kedua, menganalisis efektivitas biaya pengobatan antibiotik, ceftriaxone dan ceftriaxone secara farmakoekonomi dengan pendekatan analisis efektivitas biaya pada pasien pneumonia yang dirawat inap. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat pada penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui gambaran penggunaan antibiotik, ceftriaxone dan ceftriaxone pada pasien pneumonia dewasa rawat inap di Rumah Sakit XYZ Bandung. Yang kedua, menambah prinsip pemilihan antibiotik, ceftriaxone dan ceftriaxone pada pasien pneumonia dewasa berdasarkan pendekatan analisis efektivitas biaya dilihat dari perspektif penyedia pelayanan kesehatan. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada rancangan penelitiannya dilakukan secara cross-seksional, lalu data diambil secara retrospektif dari data rekam medis pasien yang menggunakan antibiotik ceftriaxone dan ceftriaxone di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung. Selanjutnya ada penentuan pola penggunaan obat. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi pola penggunaan antibiotik ceftriaxone dan ceftriaxone pada pasien pneumonia di Rumah Sakit XYZ di Kota Bandung. Dan yang terakhir ada penerapan kriteria alternatif, yaitu membandingkan alternatif antibiotik ceftriaxone dan ceftriaxone pada pasien pneumonia di Rumah Sakit XYZ di Kota Bandung. Lalu ada poin D, yaitu penetapan kriteria populasi dan sampel. Yang pertama ada inklusi, itu terdiri dari rekam medis pasien pneumonia rawat inap RSXYZ di Kota Bandung periode Januari 2022 hingga Desember 2022. Yaitu selanjutnya ada rekam medis pasien pneumonia umur lebih dari 18 tahun rawat inap yang diberikan antibiotik ceftriaxone dan ceftriaxone. Lalu selanjutnya ada data rekam medis lengkap. Yang kedua ada eksklusi, yaitu pasien meninggal, pasien dengan pulang paksa, dan pasien dengan rekam medis tidak lengkap. Lalu selanjutnya ada poin E, yaitu penentuan karakteristik subjek penelitian dari umur, jenis kelamin, sistem pembayaran, loss atau loss. Yang pertama nomor rekam medis, jenis kelamin dan umur. Yang kedua ada loss, length of stay atau pengambilan data rekam medis pasien berdasarkan lama waktu perawatan di rumah sakit. Lalu selanjutnya ada LOSAR, length of stay antibiotic related, yaitu pengambilan data rekam medis pasien berdasarkan lama waktu penggunaan antibiotik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan komponen biaya dan analisis farmakoekonomi. Penetapan komponen biaya di sini mengambil biaya medis langsung berupa biaya tindakan, biaya pemeriksaan, biaya alkes, biaya obat, biaya rawat inap, biaya jasa dokter, dan biaya perawatan.
Sedangkan untuk analisis farmakoekonomi, metode analisis farmakoekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas biaya atau cost efektivitas analisis. Pada penggunaan metode analisis efektivitas biaya, analisis dinyatakan dengan rasio efektivitas biaya, rasio biaya rata-rata atau average cost efektivitas analisis, yaitu ASER, dan rasio incremental efektivitas biaya atau incremental cost efektivitas rasio atau ISER. Rasio incremental efektivitas biaya adalah suatu ukuran biaya tambahan untuk setiap perubahan setiap satu unit efektivitas biaya. Pada kajian dengan metode AEB dapat menggunakan tabel efektivitas biaya. Untuk rumus ASER, yaitu rata-rata total biaya dibagi rata-rata efektivitas, di mana hasil ASER semakin kecil berarti semakin efektivitas. Sedangkan untuk ISER, yaitu biaya intervensi kelompok alternatif A dikurangi kelompok alternatif B dibagi penurunan efektivitas kelompok A dikurangi kelompok B. Pada tabel kelompok alternatif berdasarkan efektivitas biaya, di sini ada 9 kolom, di mana kolom B, C, dan F itu akan tertolak, di mana kolom B isinya biaya sama, efektivitas lebih rendah, sedangkan untuk kolom C yaitu biaya lebih tinggi dengan efektivitas sama, dan kolom F biaya lebih tinggi, efektivitas sama, sehingga ini tidak akan menjadi alternatif. Sedangkan untuk kolom A, E, dan H ini perlu diperhitungkan ISER-nya, karena pada kolom A biayanya lebih rendah, efektivitas lebih tinggi. Pada kolom E biaya sama, efektivitas sama, sedangkan untuk kolom I yaitu biaya lebih tinggi, efektivitas lebih tinggi. Sedangkan untuk kolom D, G, dan H ini pasti dinyatakan sebagai alternatif, karena pada kolom D itu biaya rendah, efektivitas sama, kolom G efektivitas lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan kolom H biaya sama tapi efektivitasnya lebih tinggi. Selain tabel kelompok alternatif, ada juga diagram efektivitas biaya, di mana di sini membandingkan alternatif A dengan alternatif B, di mana kedudukan obat tersebut terhadap obat alternatif B. Pada kuadran 1 yaitu biaya lebih tinggi, efektivitas lebih tinggi. Sedangkan pada kuadran 2 efektivitas lebih tinggi sedangkan biaya lebih rendah. Ini menjadi dominan pada analisis efektivitas biaya. Sedangkan untuk kuadran 3 yaitu biaya lebih rendah, efektivitas lebih rendah. Sedangkan untuk kuadran 4 itu biaya lebih tinggi sedangkan efektivitas lebih rendah. Ini pasti tertolak untuk menjadi alternatif. Selanjutnya ada penetapan outcome. Untuk penetapan outcome ini berdasarkan dari penurunan kadar leukosit dan persentase kesembuhan. Sedangkan untuk penetapan perspektif di sini digunakan perspektif menurut rumah sakit atau lembaga. Selanjutnya analisis statistik. Yang pertama, uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui terdistribusi secara normal atau tidaknya data tersebut dan dapat dikatakan normal jika data tersebut memiliki nilai sig lebih dari 0,05. Yang kedua, uji homogenitas. Tujuan dari uji homogenitas adalah untuk melihat bahwa kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama dan dikatakan homogen jika memiliki nilai sig lebih dari 0,05. Yang ketiga, statistik parametris dan non-parametris. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris mendasarkan pada asumsi terhadap distribusi data. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan untuk non-parametris menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.